Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini berjumpa kembali dengan kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Khairul Huda dengan NPM 21 20 30 10 93, Anissa Restu Rimawati dengan NPM 21 20 30 11 00, Sri Hanifah dengan NPM 21 20 30 11 02, dan yang terakhir ada Zaini dan NPM 21 20 30 11 21. Pelajaran juga akan membuat peserta didik terlibat secara penuh untuk menggunakan berbagai proses perkembangannya. Berikut ini merupakan aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Yang pertama ada implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Implikasi ini berkaitan erat dengan perkembangan fisik seorang anak. Yang kedua ada implikasi perkembangan secara intelektual. Peserta didik haruslah diasah agar dapat berkembang. Kemampuan dalam pola pikir, kemahiran dalam berbahasa, menyatukan kata hingga menjadi kalimat, hingga memperoleh pengetahuan dari lingkungan merupakan hal yang terlibat dalam proses perkembangan intelektual. Yang selanjutnya ada implikasi perkembangan bahasa, implikasi perkembangan kreativitas, implikasi perkembangan sosial manusia, implikasi perkembangan emosional, implikasi perkembangan moral, dan yang terakhir ada implikasi perkembangan spiritual. Kemudian, kelompok kami mengangkat kasus yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber kami, yakni seorang guru BK yang mengajar di SMA Negeri 1 Bandungan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 lalu, yaitu terhadap materi mengenai implikasi sosial manusia dan implikasi intelektual, implikasi perkembangan intelektual. Sebelum masuk ke dalam hasil wawancara, perlu kita ketahui bersama mengenai apa itu implikasi sosial manusia dan implikasi intelektual peserta didik. Perkembangan intelektual memiliki hubungan yang erat dengan potensi otak manusia. Sebanyak 92% potensi otak manusia disebut alam bawah sadar dan 8%-nya sebagai pikiran sadar. Dalam hal ini, perkembangan intelektual peserta didik haruslah diasah agar dapat berkembang. Kemampuan dalam pola pikir, kemahiran dalam berbahasa, menyatukan kata hingga menjadi kalimat, hingga memperoleh pengetahuan dari lingkungan merupakan hal yang terlibat dalam proses intelektual. Dalam proses perkembangan intelektual ini, peran pendidik sangatlah diperlukan. Beberapa aktivitas dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan intelektualnya. Pemberian kesempatan untuk peserta didik agar dapat melakukan diskusi merupakan salah satu cara untuk melatih perkembangan intelektual peserta didik. Sejak seorang bayi dilahirkan, maka ia akan menjadi makhluk sosial yang masuk ke dalam sebuah masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Lingkungan sosial keluarga sangat mempengaruhi proses perkembangan sosial seorang anak. Lingkungan sosial pendidikan juga sangat berpengaruh dalam proses ini. Proses perkembangan sosial manusia mencakup penyesuaian diri terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dan meleburkan diri untuk menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi juga bekerja sama dalam masyarakat. Nah, berikut ini beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Yang pertama, apakah perkembangan fisik anak yang tidak sesuai umur dapat mempengaruhi implikasi sosialnya? Tentunya, tetap saja kasus seperti ini yang terjadi di lapangan. Seorang anak yang telah menginjak usia remaja dengan fisik yang cenderung ideal namun memiliki jiwa yang masih kekanak-kanakan, diibaratkan dengan anak kecil namun terperangkap dalam tubuh siswa remaja. Fisiknya ideal sesuai dengan usianya, akan tetapi ia memiliki sifat masih seperti anak TK. Tentunya dalam hal ini tetap ada perbedaan. Anak tersebut cenderung akan mencari perhatian lebih di kelas dengan cara membuat kegaduhan agar dapat diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu,
Dalam hal ini pun terdapat kasus mengenai fisik peserta didik yang cenderung berbeda dengan fisik teman sebayanya. Perkembangan fisiknya dianggap terlambat, sehingga anak tersebut memiliki fisik yang nampak berbeda. Keadaan ini sering membuat anak tersebut mendapat bulian. Kondisi ini membuat anak tersebut cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Keadaan ini juga dapat mempengaruhi pembelajaran. Sedangkan saat ini telah diterapkan kurikulum merdeka, sehingga di sini peran guru harus berdiferensiasi. Guru dituntut untuk mampu memahami karakter setiap peserta didik, sehingga guru harus menyesuaikan metode pembelajaran. Nah, berikut ini solusi dari pihak BK, yaitu berusaha untuk merangkul semua peserta didik, memberi pemahaman agar bisa menerima kondisi temannya seperti itu, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin tetap bisa merangkul dan mengikuti pembelajaran dengan anak kelas lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah jika seorang peserta didik terlambat dalam proses perkembangan intelektualnya dapat menghambat proses kreativitasnya? Lalu bagaimana cara menyeimbangkannya? Anak yang mengalami keterlambatan dalam proses perkembangan intelektual tentunya dapat menghambat kreativitasnya. Karena kreativitas seorang anak tergantung dari minat dan bakat. Anak dengan kemampuan intelektual yang dinilai kurang cenderung akan menarik diri dari lingkungannya. Anak tersebut juga akan memiliki sifat yang tidak asertif. Seringkali, anak dengan intelektual yang kurang akan tidak bisa mengatakan tidak terhadap suatu ajakan meskipun ia sendiri tidak ingin mengikuti ajakan tersebut. Karena kondisi inilah, seringkali anak dengan intelektual yang dinilai kurang akan mengikuti lingkungannya meskipun itu buruk. Solusi dari pihak BK yakni mengundang wali murid, melihat data hasil psikotes dan menganalisis data tersebut, mendengarkan keterangan dari wali murid, serta melihat rekam jejak dari SMP atau SD atau pendidikan sebelumnya. Lalu, bagaimana cara pihak BK dalam menghadapi keterlambatan perkembangan sosial tersebut? Dengan melakukan peer counseling. Konseling teman sebaya dengan cara menggabungkan teman dekat dari anak yang mengalami keterlambatan untuk merangkul anak tersebut. Selain itu, sekolah tersebut juga termasuk sekolah inklusi. Maksudnya yaitu sekolah yang menerima siswa yang memiliki kekurangan seperti stunting, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, maka siswa berkebutuhan khusus tidak perlu lagi sekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, sekolah juga mengadakan pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk meningkatkan kreativitas anak tersebut, juga diadakan P5, yaitu program meningkatkan kreativitas anak dan sekolah. Masih gegap mengingat pelaksanaan Merdeka Belajar baru awal-awal ini. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok pertama. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.